Gaji 3 juta sehari, oknum-oknum anggota DPR joget-joget dan menimbulkan demo serta korban jiwa di pihak rakyat. Demi harta, cinta harta, tidak peka terhadap kondisi rakyat, tidak peka terhadap hati nurani rakyat. Maka rest in peace hati nurani anggota DPR. Banyak rakyat marah. Kejadian di Nepal, Perdana Menterinya sampai kabur karena pejabatnya korup, dipermalukan, didera, dipukul. Saudaraku, bertemu kembali bersama Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku. Sebelum lanjut, silakan like, komen, share, subscribe channel ini supaya tetap menjadi berkat, supaya tetap eksis dan Tuhan dipermuliakan. Ada seorang ibu membunuh suaminya demi uang. Tribun News Kamis 29 Agustus tahun 2019. Pukul 7.55 ini tribunnya. Biodata Aulia Kesuma, istri muda bunuh dan bakar suami Pupung Sadili dan anak tiri demi harta benda. Tribuntimur.com, masih seputar pembunuhan sadis dilakukan istri muda Aulia Kusuma alias Aka di Sukabumi, Jawa Barat. Artikel ini telah tayang di tribuntimur.com dengan judul Biodata Aulia Kusuma, istri muda bunuh dan membakar suaminya Pupung Sadili dan anak tiri demi harta. Dan beliau diancam dengan hukuman mati. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dengan terjemahan baru, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat 21, orang kaya yang bodoh, ini adalah pernyataan Yesus Kristus. Ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seolah-olah seorang itu berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Nah, ini perumpamaan, saudara ya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya pada dirinya, dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat supaya sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, ada 5 fakta tentang perumpamaan ini. Kita mau belajar bersama-sama. Latar belakangnya adalah permohonan agar Yesus menjadi hakim, agar Yesus boleh menjadi perantara agar warisan saudara-saudaranya itu dibagi dan Yesus mau diangkatnya menjadi hakim. Tapi Yesus menolak sehingga muncullah perumpamaan ini. Ada 5 fakta perumpamaan. Yang pertama, seorang ini adalah seorang yang kaya. Ia punya tanah yang hasilnya berlimpah-limpah. Yang kedua, fakta yang kedua, ia rajin kerja. Rajin investasi barangkali. Banyak tanamannya. Lalu yang ketiga, ia suka nabung. Ya, dia mengumpulkan hartanya. Namun bagian yang keempat nih, ia bodoh. Bagian yang kelima, ia mati. Hartanya sia-sia. Dan kita bahas satu persatu. Orang kaya yang bodoh, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Kali ini khusus membahas kebodohan, tidak disinggung tentang kebijaksanaan. Seperti di dalam perumpamaan 10 gadis. Nah, kita akan ketemu di kesempatan lain dalam perumpamaan 10 gadis. 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Di sini disinggung sedikit. Di ayat 21 dikatakan, ia tidak kaya di hadapan Allah. Waduh, berarti dia miskin. Di hadapan manusia dia kaya, tetapi di hadapan Allah dia tidak kaya. Dia miskin. Dalam pandangan Tuhan, bahwa orang kaya di hadapan manusia sesungguhnya ia adalah orang yang paling miskin. Karena dia tidak bijak. Jika ia bijak, maka dia akan kaya di hadapan manusia dan kaya di hadapan Tuhan. Dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudaraku, bagian ini kita bahas satu persatu. Tadi dikatakan yang pertama faktanya ia kaya, tetapi menurut Tuhan tidak kaya di hadapan Allah. Ia kaya, ada hasil tanah yang melimpah. Ia rajin bekerja, ia suka menabung. Di dalam 3 fakta ini atau 3 poin ini tidak ada problem, ini sangat bagus. Tetapi poin yang keempat dan poin yang kelima ini mengenaskan. Poin yang keempat, ia bodoh. Hasil panen yang melimpah, gudang penyimpanan itu tidak muat, dan ia membangun gudang yang baru. Dan menurut Tuhan, disinilah letak kebodohannya. Dia tidak bijaksana, dia tidak kaya di hadapan Allah. Mengapa ia bodoh? Pertama, karena ia timbun hartanya untuk dirinya sendiri. Egois. Dia, yang kedua, mengandalkan hartanya dan mengabaikan sesama. Yang ketiga, dia mengabaikan Tuhan dan mengabaikan keselamatan jiwanya. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau ialah berbagi kepada orang lain. Setelah gudangnya itu penuh, boleh dia menabung, tetapi dia juga harus berbagi seorang dengan
yang lain. Demikian bagian ini, kita lanjut pada bagian berikutnya.